Seorang warga merekam pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air tergelincir di landasan Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk lakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena tailwind. Ini yang mengakibatkan pesawat bergeser dari posisi runway kurang lebih 10 meter, yang akhirnya pesawat mengalami kecelakaan pada saat proses landing. Sejauh ini yang kami terima tidak ada korban jiwa dan pesawat tersebut hanya berjumlah 2 orang penumpangnya, yaitu pilot dan 1 orang teknisi. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Proses evakuasi dilakukan pihak bandara. Kondisi lokasi pesawat tergelincir sudah dibatasi garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, satu bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar. Akibat peristiwa tersebut, anak pemilik bangunan yang tengah tertidur tewas terbakar. Kak, ada kabel kak. Udah nih. Dulu. Ya Allah. Sebuah bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar Sabtu pagi. Api cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam bekas kios. Akibat peristiwa ini, anak pemilik bangunan bernama Robi Mesya tewas terbakar. Diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri karena saat kejadian korban sedang tidur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Damkar dinas kebakaran, alhamdulillah datang, diatasin sampai 2 mobil datang damkar. Selesai masalah itu kan, api udah reda. Begitu ditanya apakah ada orang, kan gak ada yang tahu kalau ada orang enggaknya, karena ini kan dulu bekas warung udah kosong, karena yang isi anaknya gitu. Begitu dibongkar sama orang damkar, ada yang 1 terbakar meninggal, sudah meninggal lah kebakar. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro untuk diautopsi. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran terjadi kemarin sore dan menghanguskan puluhan bangunan, termasuk lapak dan kontrakan petak. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun tidak sedikit warga yang kehilangan seluruh harta benda mereka karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Sebanyak 450 jiwa dari 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Posko pengungsian didirikan BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong di sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu pengungsi mengaku membutuhkan alat mandi dan pakaian dalam. Iya, sama suami, anak 2. Iya. Ibu, mungkin yang dibutuhkan di pengungsian saat ini apa aja sih yang dibutuhkan? Iya, kayaknya tempat sabun itu, anduk, terus bantal, pakaian juga gitu. Sementara bantuan telah diberikan dari Dinsos dan PMI Jakarta Selatan seperti higien kit dan pakaian bekas layak pakai. Untuk kebutuhan sanitasi, kita sudah mendapat bantuan dari PMI Jakarta Selatan dan juga dari BPBD. Jumlahnya ini akan kita sampaikan, kita gabung, ya, karena masing-masing kalau kita langsung distribusikan tidak mencukupi, dari PMI tidak mencukupi, dari BPBD tidak mencukupi. Tapi kalau dua-duanya sudah kumpul, kita akan distribusikan, ya, kita akan distribusikan ke warga per jumlah kakaknya. Membantu masyarakat yang terkena korban gitu ya. Dari kami higien kit, kemudian juga ada juga bantuan-bantuan lain. Apapun yang Pak Lurah minta akan kami bantu sedemikian rupa karena ini adalah warga kami juga. Bapak mungkin sedikit, itu kan saya lihat di belakang udah ada bantuannya. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu Pak, itu bantuannya ada apa aja? Iya, itu higien kit, ada pakaian dalam, kemudian ada pakaian biasa, kemudian ada
sembakonya, ada juga sikat gigi, kebersihan, ini semuanya, sabun juga ada. Gitu. Itu mobil atau lagi tuh? Sebelumnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga mengakibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait musibah kebakaran di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi di lokasi pengungsian. Selamat sore Indra, seperti apa kondisi para korban kebakaran di lokasi pengungsian di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasi untuk situasi terkini di lokasi pengungsian pasca korban kebakaran yang terjadi di kawasan rumah padat penduduk di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Di mana untuk situasi terkini Diandra dan juga pemirsa, ini masyarakat saat ini sedang beristirahat dan sebagian sudah melakukan kegiatan bermandi atau bersih-bersih begitu. Dan di sini memang pasca terjadi kebakaran ini banyak sekali bantuan yang diterjunkan oleh dari Dinsos maupun juga PMI maupun juga warga sekitar maupun juga organisasi masyarakat. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini, pakaian bekas yang layak pakai di Andra ini sangat banyak sekali datang untuk masyarakat korban kebakaran di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Yang mana pakaian layak huni ini memang diperuntukkan bagi para korban lantaran di Andra memang para masyarakat saat terjadi kebakaran ini hanya membawa baju yang di badan saat terjadi proses kebakaran berlangsung begitu di Andra. Dan oleh sebab itu banyak sekali ini pakaian-pakaian yang bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan begitu. Selain itu juga Diandra dan juga pemirsa, di BPBD DKI Jakarta pada hari ini resmi membuka dua posko pengungsian. Ini ada dua tenda begitu ya, yang berisikan ratusan masyarakat yang bisa beristirahat sejenak selama di dalam pengungsian ini. Dan kalau kita bahas data di Andra, ini tempat saya melaporkan di posko saat ini saya melaporkan di samping kantor Camat Pancoran, ini sebanyak ada 115 kakak dengan jumlah jiwa sebanyak 300 jiwa yang dewasa perempuan ini 90 dan dewasa laki-laki ini berjumlah 80 orang dan sisanya anak-anak. Ini Anda bisa saksikan para anak-anak, para korban pengungsian ini berada di belakang saya saat ini sedang beristirahat begitu di Andra. Itu juga tidak hanya pengungsian saja, di sini juga banyak sekali posko-posko pendukung begitu untuk kebutuhan bagi para warga korban kebakaran. Di Andra ini ada posko kesehatan dan juga ini ada posko seperti penyaluran makanan, minuman di Andra. Dan di sini juga banyak sekali posko-posko lainnya dan juga ini ada MCK dan juga ada air bersih. Ini juga turut diprioritaskan bagi BPBD guna untuk menunjang kebutuhan bagi para korban kebakaran selama berada di pengungsian di tempatnya di lahan kosong di samping kantor Camat Pancoran, Jakarta Selatan. Ini bisa saksikan para masyarakat di Andra di sedang beristirahat, dan memang kalau kami tadi sempat melihat lokasi terjadi kebakaran, memang tidak sedikit masyarakat masih melakukan aktivitas mencari sisa-sisa barang-barang yang bisa dipergunakan. Dan tadi kami juga sempat melihat tidak sedikit anak-anak sekolah begitu di Andra yang mencari sisa-sisa buku begitu, sehingga mereka berbondong-bondong anak sekolah melakukan kegiatan untuk mencari buku guna untuk menemukan barang-barang yang bisa dipergunakan kembali untuk sekolah di Andra. Dan memang di lokasi kejadian ini hampir hancur, rusak 100%, sehingga masyarakat harus berada di pengungsian pada saat hari ini. Dan untuk mengetahui seperti apa keluhan bagi masyarakat, kita akan wawancarai salah satu pengungsi yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak boleh tahu dengan nama siapa Bapak? Bapak Kartoni. Pak Kartoni, mungkin Bapak ini tadi mulai menempati pengungsian dari jam berapa Pak? Dari jam 10. Pak, boleh mohon maaf Pak, posisi terjadi kebakaran ini Bapak tadi berada di mana Pak? Berada di tempat pedagang. Kejadiannya jam 4 sore habis asar. Cuman saya akan ditinggal dulu lagi dagang, langsung saya lari nolongin anak dan istri. Ya alhamdulillah udah ini ketemu
Ya jadi ya kita ya terpaksa, orang udah musibah ya kita serahkan aja sama Kang Kuasa kan. Ya namanya kita perantauannya, yang penting kita selamat lah sekeluarga kita gitu. Oke Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan berapa lama Bapak menempati lokasi padat penduduk di kawasan Pandegan Jakarta Selatan ini Pak? Ya udah sekitar 20 tahunan lebih lah gitu. Pak, mungkin bisa ada harapan seperti apa dan untuk terkait makanan dan perlengkapan kesehatan ini ada kekurangan atau seperti apa Pak? Mungkin ada harapan Pak? Ya kalau peralatan kesehatan sih udah normal sih, cuman kebutuhan kita ekonominya yang ini kebutuhan anak sekolah, seragam gitu, baju seragam, ibaratnya buku-buku udah ya peralatan anak sekolah aja gitu. Baik, terima kasih Bapak, semoga cepat pulih kembali Bapak. Ya, di antara juga pemirsa tadi kita hasil wawancara kami kepada salah satu korban, mereka menginginkan untuk bantuan pemerintah untuk cepat membangun kembali tempat lokasi tempat tinggal mereka agar mereka bisa menjalani kehidupan seperti biasanya Diandra. Kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas.